Nama Ruben Onsu selama ini identik dengan kerajaan hiburan yang mapan. Presenter papan atas, pengusaha dengan banyak lini, dan figur publik yang dibangun bertahun-tahun lewat kerja keras di layar kaca. Namun belakangan, sorotan itu terasa tak lagi sekuat dulu. Bukan hilang, tapi meredup pelan, seperti lampu besar yang masih menyala namun tak lagi menyilaukan. Di balik senyum profesionalnya, publik mulai membaca tanda-tanda yang tak diucapkan. Jadwal yang tak seramai dulu, pemberitaan yang tak lagi selalu positif, dan bisnis yang lebih sering dibahas netizen ketimbang dirayakan. Bukan bangkrut, bukan jatuh, tapi cukup untuk memicu satu pertanyaan berbahaya, apakah Ruben sedang berada di fase bertahan, bukan menyerang. Yang membuat situasi ini makin panas adalah waktu kemunculannya. Saat Ruben terlihat lebih senyap, narasi publik justru bergerak liar. Setiap langkahnya ditafsirkan, setiap unggahan dianalisis. Bagi netizen, ini bukan lagi soal karir, melainkan soal status. Raja yang lama berkuasa kini mulai dibandingkan, diukur, dan diuji tanpa diminta. Dan disinilah api cerita mulai menyala. Karena ketika sebuah kerajaan terlihat goyah, meski hanya sedikit, publik selalu menunggu satu hal, siapa yang akan berdiri sebagai pembanding. Celah itu akhirnya mengarah pada satu nama, Sarwendah. Bukan sekadar mantan pasangan, tapi figur yang selama ini melekat kuat pada citra Ruben. Dalam benak publik, Sarwendah adalah bagian dari fondasi kerajaan itu sendiri. Maka ketika posisinya berubah, nilai simboliknya ikut bergeser, dan itulah yang membuat gosip ini mendadak naik kelas, dari isu rumah tangga menjadi adu gengsi terbuka. Sejak tak lagi berdiri di bayang-bayang Ruben, setiap langkah Sarwendah terasa lebih disorot. Cara berpakaian, pergaulan, hingga ekspresi kecil di media sosial mendadak ditafsirkan berlebihan. Netizen mulai membaca pesan di balik gestur, seolah Sarwendah bukan lagi individu, melainkan indikator arah angin. Dan di titik ini, publik tak lagi bertanya, kenapa, melainkan, dengan siapa. Perbandingan pun tak terhindarkan, masa lalu yang penuh sejarah kini diadu dengan kemungkinan baru yang menjanjikan sensasi. Sarwendah seakan berada di persimpangan dua dunia, satu dunia stabil yang telah ia kenal lama, dan satu dunia baru yang mengundang rasa penasaran. Bukan soal cinta, kata publik, melainkan soal kelas, posisi, dan pilihan. Ketika simbol berpindah, perang narasi dimulai. Sarwendah menjadi pusat gravitasi, dan di sekelilingnya, publik menunggu kemunculan sosok yang akan mengisi celah itu, pertama membuka retakan, undangan resmi bagi penantang untuk masuk ke arena, dan membuat pertarungan benar-benar tak terelakkan. Undangan itu akhirnya dijawab. Nama Giorgio Antonio muncul tanpa pengumuman, tanpa klarifikasi, namun langsung menguasai percakapan. Bukan dari panggung hiburan, melainkan dari potongan-potongan visual, gaya berpakaian rapi nan mahal, lingkaran pergaulan elit, dan aura percaya diri yang terasa berbeda. Publik tak butuh biodata lengkap, cukup satu kesan, ini bukan sosok sembarangan. Sejak kemunculannya di sekitar Sarwendah, narasi langsung berubah arah. Jika sebelumnya publik menyorot retakan lama, kini sorotan tertuju pada pendatang baru. Perbandingan dimulai tanpa aba-aba, umur, gaya hidup, latar belakang, hingga cara menikmati uang, semuanya diadu. Giorgio dinilai membawa energi, baru, cepat, segar, dan berani tampil. Dan di mata netizen, itu sudah cukup untuk memicu spekulasi liar. Yang membuat situasi makin panas adalah keheningan. Tak ada pernyataan resmi, tak ada bantahan, tapi justru disitulah gosip menemukan bahan bakarnya. Setiap unggahan Giorgio dianggap pamer, setiap senyumnya ditafsirkan sebagai pesan. Seolah kehadirannya bukan kebetulan, melainkan jawaban atas celah yang terbuka. Dari cerita tentang retakan, kini berubah menjadi awal pertarungan simbolik. Bukan Ruben versus Giorgio secara langsung, melainkan lama versus baru, stabil versus mencolok. Dan sejak nama Giorgio masuk arena, satu hal jadi pasti, cerita ini tak lagi bisa berjalan pelan. Karena publik sudah memilih untuk membandingkan, dan itu selalu berujung pada api yang lebih besar, sejak itulah adu kaya benar-benar dimulai, tanpa aba-aba, tanpa deklarasi, namun terasa menamparkan. Publik tak lagi bicara perasaan, melainkan angka dan simbol. Jam tangan di pergelangan, mobil yang dipakai, tempat nongkrong yang dipilih, semuanya dibaca sebagai kode. Bukan siapa yang bicara paling lantang, tapi siapa yang terlihat paling mapan. Ruben, dengan citra kerja keras bertahun-tahun,
dikenal membangun kekayaan lewat proses panjang. Bisnis, kontrak, dan nama besar yang ditempa pelan. Sementara Giorgio hadir dengan kemewahan yang terlihat lebih instan, rapi, modern, dan penuh percaya diri. Dua gaya ini langsung dipertemukan oleh netizen dalam satu arena tak tertulis, Old Money versus New Power. Yang membuat cerita ini makin panas adalah cara keduanya bersikap. Ruben tetap tenang, nyaris tanpa respons. Giorgio tampil apa adanya, tanpa merasa perlu meredam sorotan. Dan di era media sosial, diam bisa dianggap kalah, tampil bisa dianggap pamer. Dua pilihan yang sama-sama berisiko, dan keduanya kini terjebak di dalamnya. Pertarungan tak lagi soal siapa yang lebih dicintai, tapi siapa yang lebih menang di mata publik. Adu kaya ini bukan diumumkan, tapi dipertontonkan. Dan ketika pembuktian dilakukan lewat visual, bukan kata-kata, satu hal jadi jelas, api cerita justru baru mencapai awal kobaran terbesarnya. Perbandingan itu lalu mengerucut pada satu label yang terus diulang publik, kaya lama versus kaya baru. Ruben diposisikan sebagai simbol kekayaan yang dibangun pelan, penuh sejarah, jatuh bangun, dan nama besar yang tak instan. Di mata penggemarnya, ini bukan soal pamer, tapi legasi. Kekayaan yang tak perlu diumumkan karena sudah lama dikenal. Di sisi lain, Giorgio dibaca sebagai representasi kekuatan baru. Bukan soal jumlah pasti, tapi cara hadir. Rapi, percaya diri, dan tak sungkan berada di ruang-ruang elit. Netizen menyebutnya, fresh power, energi yang terasa lebih cepat, lebih berani, dan lebih relevan dengan selera zaman. Dan di era visual, kesan seringkali lebih berbunyi daripada fakta. Benturan dua narasi ini membuat publik terbelah. Ada yang membela stabilitas dan rekam jejak, ada pula yang terpikat pada kemewahan yang terlihat nyata hari ini. Setiap detail kecil jadi bahan bakar, gaya bicara, lingkaran pergaulan, bahkan pilihan tempat duduk. Tak ada pernyataan resmi, tapi opini tumbuh liar, dan justru itu yang membuat ceritanya makin tajam. Bab ini mengunci satu hal penting, pertarungan bukan tentang siapa yang benar, melainkan siapa yang lebih meyakinkan. Ketika kaya tak lagi diukur angka, melainkan persepsi, maka medan tempurnya berpindah ke citra. Dan di titik ini, publik menunggu satu momen krusial, apakah ketenangan akan bertahan, atau justru terpancing untuk membuktikan diri. Di titik inilah publik mulai membaca sindiran di balik keheningan. Tak ada kalimat menyerang, tak ada klarifikasi terbuka, namun setiap gestur terasa bermakna. Unggahan sederhana berubah jadi bahan tafsir, senyum singkat dianggap pesan, dan diam ditafsirkan sebagai strategi. Gosip menemukan bentuknya yang paling berbahaya, insinuasi. Setiap kali Giorgio tampil dengan gaya hidupnya, publik menyebutnya pamer. Namun setiap kali Ruben memilih tenang, muncul bisik-bisik lain, apakah itu tanda percaya diri, atau justru kehati-hatian. Dua kubu terbentuk tanpa komando. Yang satu memuja ketenangan sebagai kelas, yang lain memuja keberanian tampil sebagai bukti. Tak ada yang netral, yang membuat panas, sindiran. Justru terasa lebih kasar karena tak diucapkan. Komentar netizen saling menyulut, membangun narasi seolah kedua pihak saling menjawab lewat cara masing-masing. Padahal yang terlihat hanya potongan momen. Tapi di era ini, potongan kecil cukup untuk membentuk cerita besar, dan itu terjadi tanpa bisa dikendalikan. Bab ini menandai perubahan penting, dari adu persepsi menjadi adu reaksi. Publik tak lagi menunggu fakta, melainkan respons. Siapa yang terpancing lebih dulu? Siapa yang akan membuktikan diri? Karena ketika sindiran halus terasa menusuk, biasanya hanya ada dua pilihan, tetap diam dan menanggung tafsir, atau melangkah maju dan memperbesar api. Tekanan itu akhirnya berbalik ke satu nama yang sejak awal berada di tengah pusaran, Sarwenda. Bukan karena ia berbicara, justru karena ia tidak. Dalam keheningannya, publik memaksa membaca pilihan. Senyum dianggap kode, kebersamaan ditafsirkan sebagai keputusan. Sarwenda berubah dari subjek menjadi penentu arah, dan itu membuat ceritanya makin panas. Dua dunia kini seolah berdiri di hadapannya. Satu dunia penuh sejarah, perjuangan panjang, dan nama besar yang sudah teruji waktu. Dunia lain menawarkan kejutan, kemewahan yang terasa dekat, dan energi baru yang memikat mata. Publik berhenti bertanya, siapa yang lebih baik, lalu beralih ke pertanyaan yang lebih kejam, siapa yang lebih menguntungkan secara kelas dan citra. Netizen tak lagi menahan diri. Komentar berubah jadi penghakiman, analisis jadi vonis.
Setiap momen Sarwendah, sekecil apapun, langsung ditarik kedua kutub itu. Ia tak perlu berbicara untuk memicu perang, cukup hadir. Dan di titik ini, gosip kehilangan empati, berubah menjadi pertarungan simbolik yang menuntut satu pemenang. Karena ketika pilihan seorang figur dijadikan panggung adu gengsi dua kekuatan, cerita tak lagi bisa ditarik mundur. Publik menahan napas, menunggu satu hal, arah mana yang akan ditegaskan. Dan begitu arah itu terlihat, meski samar, api yang selama ini dijaga halus, siap berubah menjadi ledakan, semua akhirnya mengerucut pada satu pertanyaan yang tak pernah diucapkan, tapi terus bergema, siapa yang sebenarnya menang. Ruben dengan nama besar, sejarah panjang, dan kekayaan yang dibangun pelan. Giorgio dengan momentum, sorotan baru, dan kemewahan yang terlihat nyata hari ini. Publik sadar, pertarungan ini tak pernah diumumkan, namun skornya dihitung setiap hari oleh mata yang menonton. Tak ada piala, tak ada pengakuan resmi. Yang ada hanyalah persepsi. Ruben dinilai kuat karena mampu bertahan tanpa perlu banyak bicara. Giorgio dianggap unggul karena berani hadir tanpa rasa takut dibandingkan. Dua gaya, dua cara menunjukkan kuasa. Dan di era visual, cara seringkali terasa lebih penting daripada angka. Yang paling ironis, semakin dibandingkan, semakin kabur batas kebenaran. Gosip tumbuh lebih cepat dari fakta. Setiap unggahan jadi bahan bakar, setiap keheningan jadi asumsi. Dan publik, yang awalnya hanya penonton, berubah menjadi juri yang menentukan siapa terlihat lebih mapan, lebih pantas, lebih menang. Karena selama nama Ruben masih disebut, selama Giorgio masih disorot, dan selama Sarwendah tetap jadi pusat gravitasi, adu kaya ini tak akan benar-benar selesai. Pemenangnya mungkin tak pernah diumumkan,